Hai, yang mulai lebih sering muncul, di-subscribe dulu ya. Anak-anak, berhubung karena sekolah kita selalu berpartisipasi dalam lomba tingkat nasional, jadi saya akan memilih beberapa anak-anak yang akan mengikuti lomba drama. Panas banget dah. Cepetan dong, Pak. Saya udah kepanasan nih. Pakai ada lomba drama segala lagi. Sekolah kita aja udah kayak drama, Pak. Saya bacakan nama-namanya ya. Berikut beberapa nama anak-anak yang akan ikut drama. Di antaranya ada Aldo. Makanya jangan ngeluh, Du. Kena kan lu? Sialan. Padahal gue mau santai-santai habis ujian gini. Disuruh ikutan drama. Syukur. Lalu ada Adit. Kena juga kan lu. Mampus. Kampret lah. Duh, jangan sampai kepilih dah. Gua nggak ada energi buat ikutan lomba beginian. Gue juga, semoga nama kita nggak ada ya. Supaya kita bisa ngabisin waktu jam kos buat main, bukan latihan drama. Ada Caca, Lala, Tania, dan terakhir ada Rini. Kenapa sih gue harus satu project sama si Pikmi itu? Kita main drama sama si Ratu Drama. Bareng si Adit juga. Lu mikirnya cuma ke Adit aja. Padahal di situ kan ada si Pirang tukang drama. Jangan-jangan lo mulai suka lagi sama Adit. Iya, apa sih? Justru gue lagi kesel kenapa si Adit ikutan. Pasti ntar si Pirang boil banget, ngatur, dan banyak mau. Cuy. Saya harapkan kalian latihan ya, karena acaranya tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi? Pak, yang bener aja, Pak. Latihannya masa cuma 3 hari. Sedangkan trial premium aja seminggu, Pak. Ini sekolah siapa ya? Kok kamu yang ngatur? Kata-kata andalan banget. Dasar pemimpin absolut. Selesai upacara, nama-nama tadi boleh berkumpul dulu dengan Pak Iwan ya, untuk pembagian peran drama. Yang lainnya boleh bubar dan masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Baik, Pak. Kenapa sih lo berdua juga ikutan drama? Kayaknya dari kemarin gue berurusan mulu sama lo berdua. Siapa juga yang mau berurusan sama lo? Udah berisik, banyak drama lagi. Udah, kalem-kalem. Kita harus akur selama 3 hari ke depan. Oke? Gak sudi gue harus akur sama mereka. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Seperti yang Pak Kepala Sekolah sudah jelaskan, kalau kalian semua terpilih untuk mengikuti lomba drama tingkat nasional. Di sini saya akan membagikan peran kalian dan memberitahu apa tema dramanya. Ingat, ini bukan saya yang menentukan ya, tapi dari pihak penyelenggara. Jadi drama yang kalian mainkan adalah Romeo dan Juleha. Kok namanya Romeo dan Juleha, Pak? Bukannya setahu saya namanya Romeo dan Juliet. Soal itu saya tidak tahu. Barangkali saja namanya dibuat seperti itu untuk menghindari hak cipta. Tapi yang gak Romeo dan Juleha juga kali. Jelek banget dah namanya. Udah kayak bukan percintaan kerajaan, tapi percintaan antar tukang sayur ini mah. Aldo, kamu mau diam atau saya keluarin dari ruang OSIS? Ya, iya deh, Pak. Maaf. Saya nggak mau basa-basi. Jadi langsung saya tunjuk aja siapa pemerannya ya. Adit, kamu jadi Romeo ya. Saya? Romeo? Bapak serius nih nunjuk saya jadi pemeran utama? Saya nggak menerima negosiasi atau komentar dari kalian. Jadi kalian harus bisa terima ya. Aduh, astaga. Gua kagak jago acting lagi. Duh, jelek banget ini pasti. Hancur dah dramanya gara-gara gua. Kalau ada jadi Romeo-nya, berarti gue harus jadi Julehanya. Pokoknya yang lain gak boleh jadi Juleha.
Apalagi si gorila. Lala, kamu jadi Juliahanya ya? Saya Pak yang jadi julehanya. Kenapa saya Pak? Kan masih ada yang lain Pak. Ingat, saya kan sudah bilang tadi sebelumnya. Tidak ada negosiasi ataupun komentar. Tapi Pak, kan dia kan anak baru. Terus saya kan juga pacarnya Adit. Bukannya harusnya saya lebih cocok ya? Rini, kamu harus belajar profesional. Ini lomba sekolah bukan main-main. Jadi kamu harus terima apa adanya. Tapi kan Pak, Udah, nggak apa-apa Hon. Lagian, ini kan cuma drama sekolah. Oke? ya udah deh ini. Kalau kamu yang bilang gitu. Tapi kamu jangan nyentuh-nyentuh dia ya. Ingat, ini cuma drama untuk lomba sekolah. Siapa juga yang mau disentuh-sentuh dia? Cuy. Teruntuk Aldo, kamu berperan sebagai pengawal Lala ya. Namanya Jamal. Baik Pak. Mau Jamal, mau Agus, mau siapa kek, gak peduli gue. Yang penting nanti pas latihan gue bisa sering-sering bareng Tania. Dan Rini, kamu berperan sebagai Erin. Tokoh antagonis yang berusaha mengacaukan hubungan Romeo dan Juliet. Malah gue yang dapetin peran antagonisnya. Kampret emang. Iya baik Pak. Caca, kamu berperan sebagai Rina ya, yakni sahabatnya Juleha. Dan Tania, kamu berperan sebagai Sally, sahabatnya Erin. Baik, Baik, Pak. Sudah, itu saja yang mau saya sampaikan. Kalian saya harap dimulai berarti dari hari ini ya. Ini naskahnya. Panggil saya saja kalau misalnya ada bagian yang kalian tidak pahami. Siap, Siap, Pak. Pak. Saya pergi dulu. Kenapa sih harus lo yang jadi julehanya? Ih, mana gue tahu. Gue juga kalau bisa milih, gak bakal mau jadi julehanya. Siapa juga yang mau jadi peran menye-menye? Itu kan cocoknya buat lo. Enggak deh. Kalau menurut gue, lo udah cocok kok jadi antagonisnya. Secara kan, kelakuan lo banyak drama, emosian, lebay. Cocok deh buat lo. Dijaga mulut lo ya. Awas aja kalau lo coba-coba nyentuh Adit. Gue jambak rambut lo. Udah. Ini kan cuma drama. Nggak bakal ada yang anggap serius kok. Anjay, udah kayak direbutin dua istri lo, Dit. Ah, diem lu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu sama dia sebisa mungkin harus ngehindarin physical touch. Iya, Hon. Nanti soal itu diatur ya. Dih, alay banget dah si Firang. Over banget sih cuman gara-gara drama. Ya udah, mending kita diskusin dulu yuk. Mau latihan kayak gimana? Supaya bisa berjalan lancar. Siap ketua. Teman-teman, kita coba dulu ya naskahnya. Setelah kita baca dan kita tahu karakternya, baru deh kita praktek dialognya. Siap ketua. Ini mah cocok banget perannya di gue. Sebagai pengawal paling keren, dingin, dan paling ganteng sejagat. Ya, belum juga lu baca naskahnya. Si Alan, gue kan pacarnya Adit. Kenapa malah gue yang dapat peran jahat? Semesta punya dendam apa sih sama gue? Kamu masih kesel ya? Iya nih, gue kesel banget. Kenapa harus si gorila sih yang dapat peran utamanya? Gak apa-apa, banyak kok yang di film kayak gitu. Yang antagonis malah pacarnya beneran di real life. Ya udah deh, mumpung gue dapat peran antagonis, ini kesempatan gue buat acak-acak si cewek gatel itu. Lo ada ngerasa hawa-hawa aneh gitu gak sih, Cak? Hah? Nggak ada tuh. Lah, gue kebelet nih. Bagian dialog gue lewatin aja dulu. Gue mau ke toilet. Iya, pergi aja, Cak.
Mungkin cuma perasaan gue aja. Guys, semuanya udah siap? Udah, gak usah banyak basa-basi. Mending langsung mulai aja. Oke. Tan, karena posisi lo munculnya lama, lo mau nggak jadi naratornya dulu? Boleh. Yaudah, kita mulai sekarang ya. Yuk Tan, mulai. Pada suatu hari, terdapat seorang gadis yang sangat amat cantik bernama Juleha. Juleha berasal dari kerajaan yang terkenal bernama Kerajaan Ampera Ciledug. Ciledug gak tuh? Tapi kalau yang baca Tania mah tetap kedengaran mewah sih. Juleha yang sedang berkelana mencari es doger itu pun tak sengaja menabrak pangeran dari kerajaan Tahu Sumedang. Pangeran dengan spontan menangkap sang putri supaya putri tidak jatuh. Maaf, saya sungguh tidak sengaja. Anda tidak apa-apa kan? Iya, saya tidak apa-apa. Bukannya di naskah Juleha itu karakternya lemah lembut ya? Kok kamu jawabnya ketus? Kan emang perannya jatuh di orang yang salah. Udah tahu galak kayak singa PMS gitu. Dapatnya malah singa yang lemah lembut. Bacot banget sih si Pirang. Mending sekalian gue panas-panasin. Iya, saya tidak apa-apa kok. Setelah itu, pangeran yang terpana dengan kecantikan Juleha pun penasaran dengan Juleha dan menanyakan asal Juleha. Anda berasal dari mana, Nona cantik? Saya berasal dari Kerajaan Ampera Ciledug. Anda sendiri berasal dari mana, Pangeran Tampan? Kurang ajar. Awas aja lo nanti ya. Dasar putri bajakan. Astaga, bukankah itu kerajaan adalah musuh buyutan kerajaanku? Saya berasal dari kerajaan Tahu Sumedang. Nama saya Romeo. Anda ada urusan apa ya? Sehingga Anda keluar di sore hari yang mendung ini. Mendung anjir. Kerajaan Tahu Sumedang? Bukankah itu... tidak. Saya hanya sedang mencari es doger buatan Nona Rina. Es itu terbuat dari buah-buahan premium. Impor langsung dari Amerika. Wah, kebetulan. Saya ingin mencari es doger. Apakah boleh saya bersama-sama dengan Anda? Tentu saja boleh. Ini adalah kesempatanku untuk mencari tahu kerajaan Tahu Sumedang. Juleha dan Romeo pun pergi mencari es doger bersama. Lalu, ketika Juleha dan Romeo sedang menikmati es doger dengan anggun, datanglah Erin yang sedang naik kuda berusaha mengganggu mereka berdua. Tuan Romeo, mengapa Anda berkeliaran di hari mendung seperti ini? Anda tahu kan, kalau nanti malam itu merupakan acara pertunangan kita? Kalau ini mah bukan menjiwai, tapi emang jiwanya. Maafkan saya, Nona Erin. Saya sedang haus. Dan mengapa Anda bersama wanita lain? Bukankah wanita ini berasal dari kerajaan Ampera Ciledug? Orang-orang di sana kan semuanya jahat dan jelek. Perasaan di naskah nggak kayak gini deh. Dasar Pirang! Sabar. Gue harus tetap mendalami peran. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu hubungan kalian berdua. Kalau begitu, saya pergi saja dari sini. Juleha yang tidak berniat mengganggu mereka pun sontak langsung pergi dengan elegan. Anda tidak boleh lagi berkeliaran seperti itu ya. Ayo, kita kembali. Tunggu, Ada apa lagi sih, Tuan? ada sesuatu dari wanita itu yang harus aku cari tahu. Romeo yang masih penasaran dengan Juleha pun memutuskan untuk mengejar Juleha daripada harus kembali bersama Erin. Hei, tunggu! Berhenti! Jangan lanjut!
Erin yang kesal pun terpaksa kembali ke istana dengan menaiki kudanya. Di sela Juleha kembali ke istananya, Jamal pun muncul dari semak-semak untuk menemui Juleha. Ini saatnya gue beraksi dengan keren. Putri Juleha, tenang saja. Saya akan menyelamatkan Tuan Putri. Hah, lihatlah jurus ini. Lihatlah betapa kerennya gua, Tania. Ya! Xiao! Xiao! Iya Aldo, hati-hati dong megang sapunya. Ih, nanti kulit gue kena, terus gue gatel-gatel lagi. Ya elah Rin, ini tuh improvisasi. Improvisasi apaan? Kayak maling kesurupan gitu. Tapi di naskah Jamal tuh masuknya kalem, bukan ninja. Oke. Semuanya tenang. Gimana Han? Ini loh, muka aku hampir kena sapu ijuk yang kotor itu. Nanti gimana kalau muka aku jelek kayak si gorila? Maksud lo apa? Lo gak denger? Gue ulangi ya. Gue cuma gak mau jadi jelek kayak muka lo. Guys, tenang dulu. Tenang gimana? Pacar lo nih, lemes banget mulutnya. Disalahin peran dong. Di naskah gue jahat. Ya udah, gue cuma menjiwai kok. Gak ada adegan ngata-ngatain gue ya, Pirang. Duh, guys. Hah, akulah Jamal, pengawal paling keren sejagat raya. Hah. Duh, lepasin, Duh. Tenang, Jamal pengendali situasi. Ih, muka gue. Ini nih yang gue takutin. Muka gue kan kena debu dan gue jadi jelek tuh kayak si gorila. Sembarangan ya lo, Pirang. Muka lo lebih jelek. Jelek lo bilang. Nih, rasain nih dasar gorila. Ih. Gila lo ya. Nih, rasain juga lo. Woi, stop woi. Propertinya bisa rusak. Nih, biar sekalian. Anak-anak, Bapak mau lihat. Kalian semangat sekali ya. Latihannya sudah sampai Astaga, kenapa ruangannya bisa kacau begini? Anu Pak, kami lagi improvisasi. Iya. Improvisasi? Bukan, Mbak. Diam! Kalian? Bapak tinggal sebentar saja. Kenapa tiba-tiba ruangan OSIS berubah jadi berantakan seperti medan pertempuran begini? Kamu saya suruh buat mimpin drama. Apa yang kamu lakuin sekarang? Kamu berdua malah lempar-lemparan kayak pasar malam. Dan itu kipas bisa kayak gitu. Kecelakaan teknis, Pak. Tapi Pak, ini bukan salahnya Adit. Ini semua tuh gara-gara dia. Saya cuma meranin karakter aja. Dia nggak sesuai peran, Pak. Loh, gue udah sesuai naskah ya. Lagian gue dikasih peran sama Bapak karena Bapak yakin gue bisa kali. Excuse me? Justru gue yang paling pas jadi Juleha. Lo itu. Udah deh, Pirang. Lo aja gak terima kalau gue lebih baik daripada lo. Cukup! Ini kenapa kalian malah ribut? Iya dia duluan, Pak. Enggak, dia yang... Stop! Ulangi latihan kalian dan bereskan ruangan ini sampai kinclong. Saya akan kembali lagi memantau kalian nanti. Awas saja kalian masih main-main. Lah, Pak Iwan kenapa tuh? Astaga, kok bisa kayak gini? Telat banget lo, Ca. Bantuin kita beresin ruangan ini. Habis ini kita latihan lagi. Ini udah beres kan? Gue sama Tania mau buang sampahnya dulu ya. Iya, Dok. Tinggal sapu-sapu dikit doang ini mah. Kalau gitu, tolong ya, Dok. Tan. Oke, Oke, Dit. Wah, oke setahun gue bisa kepake nih. Bisa-bisanya gue berduaan dengan Tania.
Wah, harus ngajak Tamiya ngobrol. Tan, Iya, Dok. menurut lo, orang yang mau buang sampah dengan sukarela itu tandanya apa? Tiba-tiba. Iya, jawab aja dulu, Tan. Menurut aku itu tandanya dia tanggung jawab. Berarti gua orang yang bertanggung jawab dong. Iya, Dok. Terus lo mau dong punya pasangan yang bertanggung jawab. Pasangan. Kalau tanggung jawabnya konsistensi, ya aku mau. Ini gua banget gak sih? Berarti gua lolos dong. Bos dari apa? Lolos dari kriteria jadi pacar. Maksud gua lolos jadi orang yang bertanggung jawab. Kayak yang lo maksud. Oh, iya kok, Dok. Menurut lo Lala sama Adit cocok gak sih jadi Romeo sama Juleha? Cocok sih. Chemistry-nya mereka ada. Oh, terus kalau gua gimana? Maksudnya? Maksud gua kalau gua yang jadi Romeo-nya bagus gak kira-kira? Oh, kayaknya bagus-bagus aja sih, Dok. Kamu juga cocok kok berani Romeo. Terus kalau lo jadi Julehanya, lo mau gak? Ya kalau kepilih sih, aku mau aja. Wih, Tania mau. Duh, beneran hoki gua kepake nih setahun. Kenapa berhenti, Dok? Enggak kok, Tan. Ya udah, yuk kita agak cepetan buang sampahnya biar bisa lanjut latihan. Akhirnya selesai juga. Semua ini gara-gara lo sih, gila. Dasar. Apaan sih lo, Pirang? Salah gue apaan? Toh lo yang lempar properti duluan tadi. Hon, udah ah. Udah apanya? Kan lo yang sok paling jago. Gak bakal sejauh ini ributnya, tahu nggak? Lah, gue cuma jalanin peran gue kali. Yang baperan duluan siapa? Baper apaan? Gue cuma gak mau latihan ini jadi ajang lo pamer doang. Yang kepilih gue, kenapa malah gue yang disalahin? Soalnya lo sok suci. Rin, udah cukup. Aku kan pacar kamu, Dit. Wajar dong kalau aku kesel. Gue gak ada niat ngerebut pacar lo kali. Lo aja kebanyakan pikir. Lu tuh Stop. Udah, cukup. Latihan ini aja udah ribet. Kalau ditambah ribut personal, nggak bakal kelar. Lah, lo sabar dikit ya. Nggak semua omongan perlu ditangkap pakai emosi. Rin, lo juga. Naskah tetap naskah. Nggak semua adegan ada hubungannya sama real life. kalau ngomong doang mah gampang. Hon, dengerin dulu ya. Aku mohon. Kita kan udah ngomongin ini kalau cuma drama. Kita lanjutin latihan dulu ya, Hon. Lah, lo juga ya? Siapa juga yang ngajak berantem? Udah, ayo kita latihan aja dulu. Terserah. Wih, ruangannya kinclong. Tapi suasananya kok horor ya, Tan? Kalian nggak apa-apa? Aman kok, Tan. Yuk kita lanjut latihan. Oke, Jamar siap kembali beraksi nih. Oke, kita lanjut latihan ya. Juleha dan Romeo kini duduk berdampingan di sebuah taman kerajaan. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana terasa tenang dan hangat. Jadi, Anda sering datang ke taman ini? Tidak sering. Biasanya saya datang kalau ingin menenangkan pikiran. Yah, tempat ini memang terasa tenang. Aku jarang bisa duduk santai seperti ini. Mungkin karena hari ini Anda tidak sendirian, Pangeran. Cakapan mereka pun terhenti. Suasana terasa semakin hangat. Jarak di antara keduanya perlahan menghilang. Tenang, Dit. Ini cuma drama. Lah sadar, lo lagi acting. Stop! Ih, ini kok ada adegan kayak gini sih? Heh, Pirang. Makanya naskah tuh dibaca. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue gak setuju. Ih,
Hon, baca bener-bener. Ini tuh nanti kamu masuk buat ngantiin. Jadi nggak cuma beneran kok. Emang iya? Eh, em, ini serius kan? Iya Hon, serius. Ya udah kalau gitu. Dasar ini. Tan, lo bisa lanjutin? Oh, oke, aku ulang ya. Percakapan mereka pun terhenti. Suasana terasa semakin hangat. Jarak di antara keduanya perlahan menghilang. Apalagi Hon? Ih, terlalu dekat. Itu jaraknya nggak wajar. Oke. Dah, segini cukup. Ya, segitu aja udah. Apaan sih si Pirang? Nyebelin banget sih. Aku lanjutin ya. Cakapan mereka pun kembali berlanjut. Suasana terasa semakin akrab. Apalagi Hon? Itu, si gorila gatel banget sih. Hah? Baru juga ngomong, udah nempel-nempel aja. Apa? Lo sengaja mau deketin cowok gue ya? Seneng kan lo ada adegan kayak gini, ha? Hah, apaan sih si Pirang? Orang naskahnya begini. Gak usah ngeles deh lo. Kelihatan jelas tahu. Lo seneng kan deket-deket Adit? Kalian kebangetan, udah tau Adit tuh cowok gue. Kenapa lo masih ngambil kesempatan dalam kesepian? Demi kelacaran latihan. Dong, kalau Adit. Apa? Aduh, susah banget nih nahan nih cewek. Lanjut Dit. Kasian juga lah Trini digituin. Tapi mau gimana lagi? Daripada latihannya gak jadi-jadi. Ethan, lanjut naskahnya. Iya. Romeo dan Juliet kembali saling menatap. Jarak mereka semakin dekat. Sabarin, bentar lagi giliran lo masuk. Dialog lu cuma, "Hey, apa yang kalian lakukan?" Lo cuman ngomong gitu kok, Rin. Awas lo gorila. Gue bakal balas lo biar lo tahu rasa. Ingat skrip. Dit, fokus. Ini cuma acting. Jangan kebablasan. Kok deg-degan sih? Astaga, sadarlah ini cuma drama. Nah, kalau Sarah masuk, Rin. Duh, apaan sih lo? Rasain lo. Berani-beraninya lo deket-deket sama cowok gue. Ih, itu akibatnya kalau lo mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Apaan sih? Gue kan cuma lagi acting. Ih, gak usah bohong deh lo. Rin, udah cukup. Cukup. Gak bisa. Ih, cewek gatel kayak dia tuh harus dikasih pelajaran biar tahu diri. Ih, Lo ya yang harus dikasih ajar. Biar tahu aja, gak asal fitnah orang. Duh, malah makin kacau. Woi, stop woi. Rin, cukup. apa? Kalian sendiri nahan-nahan gue tadi. Terus kenapa nabrak gue? Ya itu karena lo aja yang gatel yang kebangetan. Udah tau ada dia. Ada aja deh. Senengnya hari ini pulang cepet. Udah lama gak lihat Dewi. Gimana ya dia sekarang? Apa gua chat aja ya dia? Mumpung gua lagi ada waktu senggang gini. Hai Wi. Duh, ganggu gak ya? Jangan-jangan dia masih... dia bales. Iya mas, kenapa? Lo ada waktu senggang gak hari ini? Ada sih mas, kebetulan aku pulang cepet hari ini. Kenapa emangnya mas? Wah, pas banget. Lo mau ke kafe kita biasa pergi gak Wi? Sekalian ketemuan aja sih. Kita kan udah lama gak ketemu. Boleh mas, kita ketemuan di sana ya? Gak usah Wi, gue jemput aja. Gak usah mas, nanti ngerepotin. Nggak ngerepotin kok Wi. Udah ya, gue jemput aja.
Oke deh mas, aku tunggu ya. Yes, akhirnya kesampaian juga ketemu sama Dewi. Itu rombongan drama ya? Ngapain mereka rame banget? Nanti Dewi udah nunggu lagi. Mending gua kesana dulu dah. Dewi di mana ya? Gua chat dulu aja dah. Wi, gua udah di depan gerbang sekolah lo ya. Oke mas, tunggu sebentar ya. Gak sabar deh nanti ketemu Dewi. Guys, lihat deh. Itu cowok dari mana deh? Gue nggak pernah lihat mukanya di sekolah ini. Ih, gak kayak anak sini deh. Ganteng banget soalnya. Fix. Ini rezeki kita gak sih, girls? Gas enggak nih. Gas lah. Kalau kebanyakan mikir, keburu diambil orang, tahu. Ya udah, yuk deketin. Sendirian aja, Kak. Iya, lagi nunggu teman. Temennya lama banget ya. Jangan-jangan PHP lagi. Betul tuh kak. Daripada nungguin temennya, mending kenalan sama kita aja yuk. Makasih ya. Tapi kok beneran lagi nunggu temen? Loh, kan nunggu doang. Kenalan bentar doang juga nggak dosa kok. Justru, siapa tahu dengan kenalan sama kita, nunggunya jadi nggak kerasa lama, Kak. Nah iya tuh, Kak. Maaf, kayaknya nggak dulu deh. Gua takut teman gua datang terus salah paham. Salah paham? Kan kita cuma ngobrol. Iya tuh, Kak. Ayolah, Kak. Atau kakak malu ya? Gini aja deh. Kakak mau nggak langsung tukeran nomor aja? Itu kayaknya nggak usah deh. Kok nggak usah? Takut kita ganggu ya? Atau kakak takut baper ya? Bukan gitu maksudnya. Terus kenapa? Gua tipe yang kau kenal orang ya pelan-pelan. Dan sekarang gua fokus nunggu temen gue dulu. Ih, gentleman banget sih kak. Iya, malah bikin penasaran. Waduh, makasih ya, tapi lo siapa dah? Iya tuh, kalau mau kenalan sama kakak ini antri dong. Antre buat apa? Dia lagi nunggu aku. Cih, emang lo siapa? Aku temennya. Hah, temen doang. Santai aja kali, kita cuma kenalan. Kenalannya udah cukup. Sekarang minggir. Ih, galak amat. Ya udah, ayo pergi. Dewi cemburu ya? Ngapain senyum-senyum, Mas? Nggak apa-apa. Ayo, kita pergi sekarang sebelum ada yang nyamperin lagi. Ya Wi, ayo. Udah lama kita gak kesini. Tempatnya gak berubah ya, Mas? Iya Wi, ternyata nggak banyak berubah ya. Pernah gue lihat cewek dengan perasaan selembut ini. Hmm, Udah pinter, hatinya lembut, lucu pula. apa sih kamu, Mas? Lebay banget deh. Enggak kok, itu semua yang tadi gue bilang jujur apa yang gue rasain. Kok Dewi malah jadi diam gini dah? Gue harus cari topik. Gimana sekolah lo hari ini, Wi?
Katanya tugasnya lebih ribet ya? Iya, gurunya galak-galak tau mas. Tiap hari rasanya lama banget karena udah capek duluan. Serius? Dari lo cerita, tumben banget lo ngeluh gini. Berarti emang berat ya sekolah di situ. Iya mas, aku juga gak nyangka bakal tiba-tiba dipindahin gini. Kalau kamu di sana gimana? Sama aja sih Wi, gak ada yang berubah. Kecuali tugas gue yang makin banyak. Maksudnya belum ada yang gantiin aku? Iya, belum. Sebenarnya Pak Iwan bilang nanti kemungkinan bakal dibantu murid pertukaran pelajar. Oh, muridnya gimana mas? Udah masuk? Udah kok Wi? Oh gitu. Gimana orangnya mas? Baik gak? Sebenarnya lo kenal sih Wi. Murid pertukaran pelajarnya tuh Lala Wi. Lala? Maksud gue ini masih kemungkinan kok Wi. Lagian juga ada anak-anak lain yang bisa bantu. Duh, salah ngomong ya. Wi. Oh, yaudah mas. Yang penting tugasnya kebantu. Iya, benar. Hah? Kenapa tiba-tiba gua? Dari siapa mas? Oh, dari Pak Iwan. Gua disuruh jadi narator lomba drama besok. Wah, bagus dong. Bisa nambah pengalaman. Yang ikut siapa aja? Seingat gua sih Adit, Rini, Aldo, Tania, Caca. Terus? Ada Lala juga sih Wi. Semangat ya mas. Aku baru ingat ada tugas yang mau aku selesain hari ini. Aku pulang duluan ya. Makasih traktirannya. Wi. Duh, wah gak segini. Wi, Kenapa mas? gua cuma ngerjain apa yang Pak Iwan suruh doang. Gua nggak ngapa-ngapain selain itu. Lo percaya gua kan? Iya mas, aku percaya. Kalau gitu gua antar sampai depan ya. Gak usah mas, kita kan beda arah. Lagian aku juga udah pesen ojek online. Kamu pulang aja. Hati-hati ya. Iya Wi, lo juga. Dadah. Dadah. Hari ini sudah hari terakhir kalian latihan. Dan besok, kalian sudah tampil. Saya mau tahu dulu, gimana persiapannya? Siap Pak, dialog drama sudah aman. Kostum dan properti juga udah disiapin kok Pak. Kami udah latihan maksimal, Pak. Bagus kalau begitu. Adik? Iya, Pak. Hah? Kamu ingat kan, kamu ini peran utama? Gestur, suara, penampilan kamu, semuanya harus maksimal. Jangan sampai tampil besok seperti ini ya. Usahakan kamu tampil memukau sebagai pemeran utama. Kostum, rambut, penampilan, semuanya harap diperhatikan. Siap, Pak. Saya usahakan. Kalau nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, latihannya cukup sampai sini. Ingat, besok jangan ada yang telat. Siap, Pak. Ya sudah, kalian sudah boleh pulang. Baik, Pak. Iya, nggak sabar deh penampilan besok. Nggak sabar juga pengen nyobain makeup, terus nyobain kostum. Iya kan, Han? Han? Kenapa? Kok dari tadi kamu bengong? Aku kepikiran omongan Pak Iwan, Hon. Emang aku kucel banget ya? Agak sih, Han. Cuma ya, kan karena kita habis latihan seharian. Jadi wajar kok. Si Rini punya nyemangatin malah ngeledek. Aku
tuh bingung, Hon. Kalau besok penampilanku nggak bagus, gimana? Sebenarnya ya bisa aja sih. Kamu didandanin dikit juga langsung ganteng kok. Beneran? Tapi enggak, nanti kamu malah jadi tebar pesona sama si gorila atau sama cewek-cewek sekolah lain lagi. Ya elah, Hon. Buat apa aku kayak gitu? Serius deh, aku mau keren juga buat kamu. Hon, aku nih pacar siapa coba? Pacar aku sih. Tapi Hon, coba deh pikir-pikir lagi. Kalau aku tampil bagus, yang bangga siapa? Pasti kamu juga kan, Hon? iya. Ih, bawel banget deh. Nah, gitu dong. Tapi bener ya, gak macem-macem. Iya, Hon. Ya udah, besok aku panggilin stylist aku aja sekalian buat dandanin kamu. Gimana? Stylist kamu? Iya, Hani. Wah, makasih banyak ya, Hon. Iya, Hani. Pokoknya besok kita berdua harus tampil maksimal. Oke? Siap, Ibu Rini. Apaan sih kamu? Dasar. Harusnya gue belajar buat ulangan besok. Tapi sekarang malah disuruh Paiwan jadi narator lomba drama. Ini lagi, ruang persiapan pemain SMA aku udah keras di mana sih? Ruang properti, bukan. Ruang lightning, bukan juga. Ruang persiapan pameran. Nah, kayaknya yang ini nih. Wah, rame juga ya. Kayaknya mereka masih pada siap-siap deh. Mending gua tunggu di sini aja dulu dah. Wah, itu Lala. Cantik banget. Dimas, kok lo ada di sini? Hah? Itu. Gua disuruh Paiwan jadi narator lomba drama. Oh, pantesan. Iya. Duh, canggung banget dah. Gua ngomong aja kali ya. La, Iya, kostum lo bagus. Caca. Iya, lo cantik banget pakai baju itu. Iya ya, makasih lah. Lo juga cantik. Dimas, kok lo ada di sini? Duh, malu banget gua. Baru mau muji tadi. Mas, kok bengong? Lo ngapain di sini? Iya, Cak. Gua jadi narator drama. Oh alah. Lo tadi di luar ngeliat banyak yang nonton gak, Mas? Lumayan banyak sih, Cak. Duh, kursinya penuh semua gak sih itu? Gue jadi ngeri sendiri. Gimana ya penampilan kita nanti, La? Dibawa santai aja, Ca. Gue takut ngeblank deh, La. Ntar kalau dialog gue tiba-tiba hilang gimana? Padahal gue udah hafal. Tapi kan suka gitu. Begitu naik panggung, otak jadi kosong. Caca dari tadi ngeluh mulu kerjaannya. Mending gue dengerin yang lain. Kok gue jadi gugup ya? Lala, cantik banget. Hon, Gimana menurut kamu? wih, kamu cantik banget, Hon. Baru sadar kamu? Kan dari dulu juga cantik. Iya, Hon. Kamu mah selalu cantik. Pasti dia kaget ngelihat gue yang lebih pantas di samping Adit. Hani, kita foto dulu yuk sebelum dramanya dimulai. Mumpung kostum kita lagi bagus kan? Gimana
kalau fotonya nanti aja, pas udah selesai drama. Kamu gimana sih? Nanti kalau habis drama, terus makeup akunya keburu luntur gimana? Kita foto selfie dulu ya. Sini, lihat sini Han. Iya Hon. Oke, 1, 2, 3, cheers. Cih, lebay banget. Dikira dramanya sambil main air kali ya. Sampai takut makeup luntur segala. Ngomong-ngomong nih lah, lo ngerasa kepanasan gak sih? AC-nya kayak gak ada anginnya gitu. Iya sih, emang panas. Panas banget malahan. Mana kostumnya berat banget lagi. Berasa kayak Ratu Elizabeth aja gua. Lama juga siap-siapnya. Taninya udah siap belum ya? Gua samperin ah. Tan. Aldo, kamu udah selesai pakai kostumnya? Iya nih Tan. Gimana menurut lo? Ganteng kok. Kamu kan emang ganteng. Hah? Iya. Lo juga Tan. Cantik banget hari ini. Makasih. Tapi Dok, itu salah nggak sih cara megang swordnya? Itu mah pose kayak mau tawuran di terminal gak sih? Maaf. Kayak gini gimana? Keren banget. Nah, begitu maksud aku. Hon, kita kesana aja yuk. Mereka udah pada ngumpul tuh. Gak enak kita berduaan di sini. Ih, tapi kan fotonya masih dikit Han. Udah, fotonya lanjut nanti aja ya. Kita kesana dulu. Iya deh. Halo guys, kalian udah pada sih? Loh, Mas, kok lu di sini? Lah iya, gue baru sadar. Kenapa ada Dimas? Ini udah keberapa kalinya gue ditanyain. Gue jadi naratornya. Oh, gitu rupanya. Kalian persiapkan diri ya. 1 menit lagi dramanya akan selesai. Jadi saya harap semuanya sudah siap, baik dari kostum, properti, dan sebagainya. Siapa? Duh, karena gugup, gue jadi ngerasa kebelet deh. Guys, gue izin ke toilet bentar ya. Loh, Han, ini kita tampil sebentar lagi tahu. Iya Hon, tapi gimana dong? Aku gugup. Kasian juga si Adit. Ya udahlah. Pergi aja dulu. Lagian masih ada waktu. Apaan sih lo gorila? Ih, ngatur-ngatur aja. Adit kan cowok gue. Lo aja yang berperan. Kan gue cuma ngasih pendapat. Duh, mereka berdua malah ribut lagi. Udah Hon, aku ke toilet dulu ya. Iya, jangan lama-lama. Gue juga mau ke toilet deh. Kenapa mereka pada kebelet dah? Ya udah, pergi aja Mas. Agak cepetan ya. Iya. Lega. Kenapa gue jadi beser tiba-tiba gini dah? Beban jadi pemeran utama kali ya? Hah? Lo? Ngapain lo di sini? Ya kencing lah. Ngapain lagi coba? Ya iya kencing, gue tahu. Maksud gue, tempat lain kan masih banyak. Kenapa harus deket sini sih? Tuh, lihat. Masih kosong gitu. Kenapa harus nempel sama gue coba? Gitu aja dimasalahin. Ribut amat hidup lo. Dih, lagian. Lo kenapa sih hobi banget kayak gitu? Hah? Kayak apaan? Ya gitu, deket-deket gue gini. Kapan gue kayak begitu? Geger otak loh. Lo lupa apa dulu? Ini orang kenapa dah? Uranium masih banyak, birnya di sebelah gua. Mana make Udi kayak gitu, sobat misterius. Bentar, tapi kayaknya Udinya kayak kenal deh. Anjir, ngelirik. Ngapain sih bikin risih aja? Tunggu dulu, uranium masih banyak. Dia milih di sebelah gua. Terus sekarang dia ngelirik. Anjir.
Jangan bilang cowoknya lagi nyari mangsa cowok. Oh my god. Woi, lu mau ngapain sih lirik-lirik kayak orang? Jangan berisik, ini gua, Dimas. Gue cuma mau ngomong sama lo. Jir, dia lagi. Woi mas, kalau lo pengen bilang suka sama gua tolak dari sekarang. Gua masih lurus anjing. Oh, ya itu kan beda situasi. Gua lagi ada misi. Misi pala lo peyang. Daripada lama, mending gue tanyain aja deh. Gue sebenarnya mau nanya. Nanya apaan? Tumben banget. Ini soal Lala. Hah? Ngapain tiba-tiba nanya dia? Mau nembak lagi loh? Hah? Kok lo tau gue nembak dia? Keceplosan. Gak apa-apa sih. Ada apa ya emangnya? Inilah. Anjir. Ngapain dia pakai ngasih bunga segala? Jangan-jangan dia mau nembak Lala. Ini apa maksudnya? Sebenarnya gue suka sama lo lah. Iya, gue ditolak di tempat. Hah? Ternyata Dimas langsung ditolak. Kok bisa? Katanya dia udah suka seseorang waktu itu. Apa cowok bule itu? Itu bukan urusan gue lagi. Terus, apa yang mau lo tanyain? Gue cuma bingung aja. Kan sekarang gue satu sekolah sama dia. Ya tiap ketemu gue ngerasa masih jam gitu sama dia. Gamon loh. Gak ya. Gue kan lagi deket sama Dewi. Gue cuma gak mau aja Dewi mikir gue masih belum bisa move on dari Lala. Apalagi pas Dewi tahu Lala bakal bantuin gue berhubungan sama OSIS. Dewi kayak gak gitu seneng gitu. Menurut gue ya, berarti lo perjelas aja hubungan lo sama Dewi. Perjelas? Iya elah, lo tembak aja si Dewi. Apa gue harus tembak Dewi? Lo berdua abis ngapain? Gak ngapa-ngapain. Lo jangan salah paham dulu. Enggak. Kagak woy. Gue kagak begitu sama dia. Gue kagak begitu sama dia. Kalau bukan karena keperluan, gue juga ogah kali. Lagian aneh banget loh. Nanya gituan aja sampai ngikutin gue kesini. Apaan sih lo? Lo jangan ngada-ngada deh. Terus tuh anak mau gimana? Mau dikejar? Kejar gimana? Kelapa bentar lagi udah mau mulai. Oh iya, satu lagi. Kurang-kurangin deh ngalunya. Gua pergi dulu. Dasar tuh anak. Udah dibantuin bukannya bilang makasih, malah nyerocos doang. Bentar. Perasaan tangan Dimas belum dicuci dah. Ih, lihat deh cowok di sana, ganteng banget. Iya, ajak kenalan yuk. Duh, lagi-lagi begini. Emang takdir gak bisa bohong ya. Sorry ya, gue gak bisa ke... Hai, kamu siswa SMA Kode Keras yang mau tampil drama ya? Ih, kamu ganteng banget deh. Kenalan sama kita yuk. Kok Adit sih? Makasih. Iya nih, bentar lagi gue tampil. Apaan sih? Si Adit yang malah ditanyain. Orang bentukannya kayak pulu-pulu. Udah, daripada gue di sini, mending gue pergi. Wah, semangat ya. Aku yakin kamu pasti menang. Betul tuh. Jurinya pasti lihat kamu yang udah cakep begini. Iya ya. Makasih. Seru, Han. Hah? Hon? Kok kamu udah di sini? Maksud aku enggak, Hon. Kalian ngapain ya? Kami cuma nyemangatin aja kok. Iya kak, soalnya kan sebentar lagi tampil. Oh gitu.
Makasih ya udah nyemangatin pacar aku. Iya kak. Semangat ya kak. Kalau gitu kami pergi dulu. Hon, kamu marah ya? Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Apanya? Orang jelas-jelas kamu ladenin tadi. Hon, kamu salah paham. Mereka cuma mau nyemangatin aku karena aku ikut lomba. Tetep aja kan kamu senyum-senyum ke mereka? Ya masa aku ngomong ke mereka sambil marah-marah? Kamu mau aku ngomong pakai ekspresi gitu? Ya, iya nggak gitu juga. Nah, udah bagus nih moodnya. Ya udah Hon, kamu percaya kan aku gak ngapa-ngapain? Iya. Aku tahu kok. Ini yang bikin aku males. Orang pacar aku aja seganteng ini. Wajar dong kalau diliatin. Tapi aku juga bilang kan, jangan macem-macem. Iya Hon, janji. Ya udah deh. Yuk kita balik ke backstage. Kita udah ditungguin sama yang lain tuh. Iya, oke. Yuk Hon. Maaf guys, gua lama ya? Enggak kok Dit. Itu kita udah mau dipanggil. Kita siap-siap yuk. Iya, yuk. Semangat! Perhatian semuanya, masih semangat buat nonton pertunjukannya belum? Masih dong. Mari kita saksikan drama Romeo dan Juleha dari SMA Kode Keras. Beri tepuk tangannya dong pemirsa. Duh, Dit, tenang diri lu Dit. Ini cuma drama. Lo pasti bisa. Dit, lo gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Cuma gugup aja. Lo pasti bisa kok. Semangat ya. Iyalah, lo juga ya. Pada suatu hari, terdapat seorang gadis yang sangat amat cantik bernama Juleha. Juleha berasal dari kerajaan terkenal yang bernama Kerajaan Ampera Ciledug. Juleha yang sedang berkelana mencari es doger itu pun tak sengaja menabrak pangeran dari Kerajaan Tahu Sumedang. Maafkan saya Nona. Apakah Anda baik-baik aja? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Mengapa Anda yang meminta maaf? Kan saya menabrak Anda. Pangeran itu pun terpesona dengan keanggunan Juleha, sehingga ia pun mengajak Juleha berkenalan. Tumben nih si nenek lampir anteng. Gara-gara lagi fokus sama drama kali ya. Mumpung gini, gue panas-panasin ah. Acting mereka bagus deh. Maksud lo? Acting Adit emang bagus sih. Cuma ya gorila yang di sampingnya itu ngeganggu banget tau gak? Emang dasar nenek lampir. Tapi menurut gua mereka cocok aja sih meranin drama ini. Kayak punya chemistry gitu. Gila. Iya betul, gua lihat mereka di panggung natural banget aktingnya. Ini temen Adit bukannya belain gue, malah belain si curut ini. Ih. Kenapa Rin? Gua gak bohong kok. Kalah sama Adit, cocok meranin jadi pasangan gitu. Maksud gua bukan ngeremehin acting lo ya. Acting lo jadi antagonis ya, misahin mereka juga gak kalah keren kok. Rin, siap-siap ya. Giliran kamu habis ini. Oh, oke Tan. Semangat ya. Ih, lihat aja lo gorila. Gue bakal acak-acak penampilan lo. Romeo dan Juleha pun minum es doger bareng di toko Nona Rina, yang merupakan sahabat Juleha. Sampai tiba-tiba, sesosok putri menggunakan gaun hitam muncul mengganggu ketenangan mereka berdua.
Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Saya dan Nona Juleha hanya sedang minum berdua di sini. Apa? Berdua, Ananda bilang. Anda kan tunangan saya. Mengapa Anda bersama wanita lain? Diamlah Erin. Saya hanya sedang haus. Tenggorokan saya kering setelah berburu. Tapi Anda tidak boleh bertindak sembrono seperti itu. Apalagi Anda bersama wanita ini. Dia kan Putri Ampera yang dikenal memiliki sifat yang jelek. Sangat mendalami perannya. Ini kesempatan gue buat acting si gorila hancur. Kau, apa yang kau lakukan sampai Pangeran Romeo mau bersamamu, hah? Hah? Kok sobek? Adit, Erin, apa yang kamu lakukan? Dit, aku nggak Waduh, gawat. Ini keluar skrip. Ron, jangan keluar dari karakter, Ron. Pergi, Erin. Aku tak ingin melihatmu lagi. Lihat saja, aku akan membalas apa yang terjadi hari ini, Juleha. Erin pun pergi dengan perasaan marah. Sementara itu, Romeo menenangkan Juleha yang masih terlihat syok. Nona Juleha, apa Anda tidak apa-apa? saya tidak apa-apa, Pangeran. Daripada itu, sepertinya pertemuan kita harus berakhir di sini saja. Saya tidak ingin mengganggu Pangeran dan Kerajaan Tahu Sumedang yang merupakan rival kerajaan saya. Kalau begitu, saya permisi. Tidak, Nona. Jangan tinggalkan saya. Juleha pun meninggalkan Romeo begitu saja. Lo sengaja ya? Sengaja apaan? Kostum gue sobek pas adegan tadi. Gara-gara lo yang narik. Itu salah lo sendiri lah. Ngapain pakai baju bahan tipis kayak gitu? Ih, disentuh dikit aja langsung robek. Stop, waktunya mepet. Jangan berantem dulu. Tapi, Cak, gue harus kasih pelajaran si nenek lampir itu. Gue tahu lo marah, tapi waktunya tuh nggak pas lah. Sini, gue perbaikin dulu kostum lo. Tapi... Diam, jangan gerak. Awas loh, ini belum selesai. Fokus, jangan hancurin penampilan sendiri. Ayo, kita masuk ke adegan selanjutnya. Romeo yang merasa sedih karena ditinggal Juleha memilih berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikirannya. Kenapa rasanya dada ini selalu sesak setiap kali aku melihat Putri Juleha? Sadar Romeo, kau sudah bertunangan. Putri Juleha? Kenapa dia ada di sini? Tak disangka, Romeo menemukan Juleha duduk sendiri di taman yang sama. Putri Juleha, kebetulan sekali Anda ada di sini. Pangeran Romeo? Iya, kebetulan sekali. Silahkan duduk, Pangeran. Terima kasih, Putri. Ngomong-ngomong, di mana Putri Erin? Bukankah beliau tunangan Anda? Tidak, dia tidak ada di sini. Oh, begitu. Sebenarnya, pertunangan itu bukan keinginan saya, Putri. Itu pertunangan paksa demi kerajaan. Kenapa hatiku justru lega mendengarnya? Anda mengatakan sesuatu, Putri? Tidak. Jadi Anda sering datang ke taman ini, Putri? Tidak sering. Biasanya saya datang kalau ingin menenangkan pikiran. Tempat ini memang terasa tenang. Saya jarang bisa duduk santai seperti ini. Mungkin karena hari ini Anda tidak sendirian, Pangeran. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana terasa semakin hangat. Jarak di antara keduanya perlahan menghilang. Duh, kenapa gua gugup begini dah? Tapi kalau dilihat dari deket gini, Lala cantik juga ya. Sadar Dit, ini cuma drama. Ingatlah, ingat.
lo lagi acting. Duh, makin deket aja nih muka gua. Ini kemana dah? Perasaan ini udah waktunya dia masuk. Ih, si Pirang mana sih? Duh, Rini kemana sih? Duh, iya nih. Ini udah adegan dia lagi. Duh, saat gini malah mulus. Gak bisa gini, gak bisa. Cak, tenang dulu, Cak. Gue gak bisa tenang. Udah, kita dorong Aldo aja. Hah? Gua? Iya, Cak. Kenapa Aldo? Dia kan nggak ada adegan di sana. Duh, udah deket banget. Apa nanggung gua ajar aja? Nyebut Dit, nyebut. Ingat Rini. Gak ada pilihan. Daripada mereka ciuman beneran. Tapi... Udah, pokoknya antiin aja mereka. Hah? Lah, Aldo? Duh, si Caca. Gua ngomong apa dah kalau gini? Ngomong apa aja, yang penting hentiin mereka. Woi, cuman itu haram. Lah, kok jadi Aldo sih? Duh, gak bisa gini, gue harus improvisasi. Jamal, kenapa Anda ada di sini? Lalai improvisasi. Gue juga harus ngikutin. Jamal, pengawal kerajaan Ampera Ciledug itu. Duh, makin kemana-mana deh ini skripnya. Gue harus cari cara supaya Lala bisa keluar panggung. Putri Juleha, kita harus segera kembali ke kerajaan. Sekarang? Benar, Putri. Aman ini bukan tempat yang aman, terutama dengan kehadiran pangeran dari kerajaan rival. Rival? Maaf, Putri. Perintah Raja jelas. Saya tidak ingin melihat Anda terlalu dekat dengan rival kerajaan kita. Tapi... Mohon mengerti, Putri. Baik, kita pergi sekarang. Saya pergi dulu, Pangeran. Putri Juleha. Romeo terpaku melihat Juleha yang tiba-tiba pergi. Perasaan asing menghampirinya di tengah-tengah sunyi. Aneh, kenapa rasanya seperti kehilangan? Padahal seharusnya aku tidak berhak merasa seperti ini. Apa mungkin aku sudah menyukai Putri Juleha? Aku sepertinya memang menyukai Juleha. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jika kerajaan memisahkan kami, maka aku akan menyeberangi batas kerajaan itu sendiri. Guys, adegan gue udah selesai. Kamu kemana aja, Rin? Kita udah cemas loh dari tadi. Duh, gak mungkin kan kalau gue jujur kalau gue tadi sakit perut. Bisa habis reputasi gue kalau temennya si gorila ini denger. Gue tadi benerin makeup sebentar. Ya udahlah, lagian adegan lo ngentiin Juleha sama Romeo udah selesai, digantiin Aldo. Aldo? Emang dia bisa? Tapi ya bagus deh kalau nggak ada apa-apa. Ya udah, kamu siap-siap aja lagi. Sebentar lagi kita masuk adegan baru. Karena tekadnya, Romeo pergi ke kerajaan Ampera Ciledug untuk menjemput Juleha dan memutus hubungan buruk antar dua kerajaan. Sayangnya, ada kesatria yang menghalangi Romeo untuk menjemput Juleha. Berhenti mengikuti Nona Juleha, atau Anda akan saya habisi pada detik ini juga. Nona Juleha, saya tidak ingin berperang. Saya hanya ingin bersama Anda. Pangeran Romeo? Hancurkan dia, Jamal. Berani sekali kerajaan rival kita itu datang ke sini setelah mengkhianati kerajaan. Bukankah kalian yang berkhianat? Putri Juleha sudah merebut Pangeran Romeo dari Putri Erin. Benarkah itu, Tuan Putri? Ayo, kita pergi saja dari sini. Kejar mereka, Tuan Putri. Biar saya yang hadang mereka.
Erin yang cemburu melihat Romeo dan Juleha mengeluarkan pisau di tengah situasi kacau. Dia mengarahkan pisau itu ke Juleha. Kalau saya tidak bersama Anda, tidak ada seorang pun yang boleh. Juleha, awas! Romeo, tidak. Erin yang merasa bersalah dan syok pun kabur dari istana. Romeo, jangan tinggalkan saya. Juleha, aku sayang kamu. Romeo, Romeo, tidak. Juleha yang syok langsung mengambil pisau di samping Romeo. Pada akhirnya, Romeo dan Juleha menghembuskan napas terakhir mereka di tempat yang sama. Takdir memang memisahkan mereka dari dunia, namun cinta yang mereka perjuangkan justru menyatukan mereka. Kisah ini pun abadi sebagai simbol cinta sejati yang abadi selamanya. Tamat. Gila, gue merinding. Acting mereka bagus banget. Si Adit, gak nyangka gua. Keren juga lo, brother. Hehehe. Iya, acting mereka bagus banget. Rin, ayo kita tutup dramanya. Terima kasih semuanya. Baik, para penonton yang di sini masih pada semangat? Ya. Jangan kemana-mana, karena pengumuman pemenang Lomba Drama Nasional tahun ini akan segera kita saksikan setelah iklan berikut. Untuk seluruh peserta, mohon bersiap dan menunggu di backstage. Dekat banget. Kamu takut juga nggak, Hon? Aku Pastinya nggak seberapa sih dibandingkan gue yang tiba-tiba kostumnya dirusak di tengah panggung. apaan sih lo? Main nyambung-nyambung aja. Ih, lagian kan gue udah bilang, gue nggak sengaja. Gak sengaja gimana? Bisa sampai robek begini? Udahlah Rin, gak usah ngeles lagi. Lagian udah jelas kok kostum Lala robek gara-gara lo. Ya gimana? Orang gue beneran gak sengaja kok. Siapa yang nyangka coba kalau kostum yang dia pakai setipis itu? Oh, jadi sekarang salah gue. Hon, apapun alasannya, baju Lala robek karena kamu kan? Han, Aku nggak bermaksud bela Lala, tapi kamu di sini yang salah, Hon. Kamu minta maaf ya. sorry, gue udah ngerobek baju lo. Gue terima permintaan maaf lo. Lain kali jangan diulangin lagi. Nah, gitu dong. Cie, seneng nih pangeran. Tuan putrinya udah pada baikan. Apa kata lo? Apaan sih lu doa? Bisa dia bentar gak lu? Ganggu suasana aja. Hehehe, bercanda bosku. Biar nggak tegang-tegang amat muka kalian. Ya nggak, Tan? Karena masalahnya udah selesai, gimana kalau kita fokus ke panggung? Kayaknya udah mau pengumuman tuh. Bener kata Tania. Yuk kita ke sana. Seluruh peserta harap berdiri di atas panggung. Pengumuman pemenang akan kita saksikan bersama-sama. Gue nggak nyangka. Kamu keren banget loh aktingnya tadi. Iya ya. Aku cuma ngerasa jadi diri sendiri aja waktu tampil tadi. Han, tapi aku tadi beneran gak sengaja. Udah, gak apa-apa kok, Hon. Yang penting dramanya udah sukses. Iya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memasuki pengumuman pemenang Lomba Drama Nasional tahun ini. Dan pemenang Lomba Drama Nasional tahun ini adalah SMA Kode Keras. Kita menang. Iya, Du, kita menang. Ayo guys, kita ke tengah panggung.
kita juara Akhirnya perjuangan kita nasional. gak sia-sia ya. Gila, ini bukan Yeay. mimpi kan? Seneng banget Yeay. serius. Kita menang. Ih, tadi lo keren banget tahu pas adegan nangis. Lo juga, Rin. Gue sampai merinding tadi karena takut lo beneran nusuk gue. Gak sebanding dengan acting lo, Kak. Kalau bukan karena lo, kita pasti gak akan menang tahu. Enggak, Rin. Karena lo, kita menang. Apaan sih lo pegang-pegang? Siapa juga yang pegang duluan? Cih. Tadi kayaknya kalian kayak bestie gitu deh. Betul tuh, udah kayak teman lama tau. Gak sudi gue. Cih, lo pikir gue sudi? Pasti bagus kalau mereka akur terus kayak gitu. Guys, gue seneng deh bisa lomba dan menang bareng kalian. Kalau nggak ada kalian, gue nggak tahu bakal gimana lomba drama ini. Gak mungkin bisa menang sampai diluluin penonton gini. Hihihi. Nah, iya tuh. Sampai pada standing ovation tuh tadi. Pasti kita bakal punya banyak penggemar. Asik nih kalau ada yang minta foto tiap hari. Bayangin aja, tiap tampil langsung disorotin. Terus banyak yang nungguin di depan panggung. Mulai dah halunya. Enggak, ini realistis. Apalagi kalau penggemarnya cewek-cewek. Ya maksud gua kalau banyak cewek ngefans kan artinya acting gua totalitas banget. Gitu aja sih maksud gua. Hehehe. Tapi emang seru juga sih kalau banyak yang ngefans. Bisa aja nanti ada yang ngirim makanan atau surat gitu. Wah, bahaya nih. Adit mulai offside. Apalagi kalau wih, waduh, bentar. Kak, izinnya apa? Santai dong, satu-satu. Hon, bantuin aku dong. Udah, nikmatin aja. Kan kamu suka sedeketin cewek-cewek. Hah? Gak gitu, Hon. Bantuin aku dulu dong. Ini aku gak bisa, nak. Udah ya, aku mau ganti baju dulu nih. Dah, honey. Loh, Hon, bantuin aku, Hon. Kayaknya kita juga cabut aja deh. Gue mau ganti baju buat balik ke sekolah. Iya nih, udah sore juga. Gas lah daripada ikut jadi korban himpitan. Lah, Duk, jangan tinggalin gua, Duk. Salah lu sendiri sih. Udah urusin aja fans lo itu. Gue mau ngejar Tanya dulu. Waduh, woi, Dok. Wah, tolongin gua. Guys, gua pulang duluan ya. Iya mas. Makasih ya guys buat hari ini. Gua sama Tanya juga mau pulang ya. Iya, hati-hati, Dok. Lah, gue pulang duluan ya. Kalau gitu, kan lo udah janji mau pulang bareng. Iya, tapi mama gue sakit, jadi gue harus pulang cepet. Maaf ya, La. Ya udah deh, hati-hati ya. Honey, kayaknya aku gak bisa pulang bareng kamu deh. Loh, kenapa, Hon? Nih, mama aku bawel banget. Dia udah jemput aku di depan. Katanya ada acara keluarga. Penting banget lagi. Aku udah minta ke mama supaya kamu ikut. Tapi dia gak mau. Katanya ini rahasia banget. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Aku antar kamu sampai depan gerbang ya. Gak usah, Han. Aku langsung pulang aja ya. Aku duluan ya. Dadah. Oh, oke deh kalau gitu. Don. Tumben banget sih Pirang semudah itu ngelepasin Adit. Duh, apa gue langsung pulang aja ya? Tapi hujannya masih deres, Jir. Ntar pai gue terbang lagi. Loh, itu kok si Lala belum balik? Mana udah malam lagi nih. La, lo mau balik bareng gue gak? Gue ada payung nih, kalau lo gak ada payung. Enggak, gue gak mau. Lo pulang aja sono, gue bisa pulang sendiri. Serius gue? Ya kali gue tega ninggalin lo sendiri di sini. Semuanya udah pada balik, La. Guru-guru juga udah balik. Gak baik cewek sendirian malam-malam. Enggak apa-apa, gue udah biasa.
Kalau enggak, ya udah, lo pakai payung gua deh. Lah, terus lo nanti pakai apa? Aman aja kalau gua mah. Lo kayak nggak tahu aja kalau cowok tuh immortal. Gue terima aja kali ya. Tapi kasihan juga nanti dia kehujanan. Gak usah deh, lo aja yang pakai. Enggak. Udah ah, sono lo balik. Nanti gue minta si Aldo jemput gue balik aja ke sini. Habis dia nganterin si Tania. Serius nih, kalau dia nggak mau gimana? Iya, 2 rius malahan. Kalau nggak mau, besok gue kuras uang jajannya. Ya udah deh, makasih ya. Cewek lo nggak bakal marah kan? Enggak kok, ini pasti ngerti. Karena lo juga butuh kan. Ya udah, kalau lo emang bisa handle tantrumnya dia yang kayak monyet lepas itu, gue balik dulu ya. Dadah, makasih ya buat payungnya. Yah, dadah lah, hati-hati ya. Hihi. Lala, Dimas, lo kok masih di sini? iya nih, gua lagi nunggu bus. Itu bukannya payung yang tadi Adit pegang ya? Payung lo? Kenapa, Mas? Enggak. Ngomong-ngomong, penampilan lo tadi bagus banget lah. Iya, makasih Mas. Kalau bukan karena ada lo yang jadi narator, dramanya juga gak bakal sesukses itu. Bisa aja loh. Itu kan karena... Aduh. Kenapa lah? Aduh, kayaknya gue keliripan deh. Sumpah perih banget. Jangan digosok. Sini. Lo buka matanya pelan-pelan coba. Gue bantu. Iya. Jangan gerak ya. Gimana? Masih perih? Kayaknya udah mendingan. Tuh kan. Makanya jangan langsung gosok. Iya. Makasih ya, Mas. Bis gue udah datang nih. Oh iya. Bus gue kayaknya bentar lagi deh. Kalau gitu gue duluan ya, Mas. Iya. Hati-hati. Dewi tunggu. Hoi, hati-hati dong. Sial. Gue harus kejar Dewi. Cih, dasar anak zaman sekarang, kata sopan santun. Wi, denger gue dulu. Wi, dengerin gue ya. Enggak mas, aku gak apa-apa kok. Kalau kamu emang masih punya perasaan sama Lala, aku ngerti kok. Perasaan emang gak bisa dipaksa. Aku juga gak akan marah. Serius. Aku cuman mau kasih surprise buat kamu untuk lomba ini, tapi karena kamu kelihatan sibuk sama Lala, makanya aku pergi. Lagi pula kamu juga gak pernah bilang apa-apa sama aku kan. Jadi wajar aja kalau kamu deket sama orang lain. Itu salah aku juga yang terlalu Dimas. Dewi, tenang dulu ya. Gue bisa jelasin. Jelasin apa mas? Orang aku lihat tadi kamu ciuman sama Lala gitu. Maksud lo? Udah lah mas, gak perlu disembunyiin lagi. Aku lihat muka kalian deket banget. Bahkan kamu udah pegang wajah dia. Mas,
ketawa sih? Ya ampun Dewi, masalah paham. Gue tadi cuma bantuin Lala karena dia kelilipan, itu doang. Beneran? Iya Dewi. Oh gitu ya. Nah, udah tenang kan? Dengerin gue dulu ya. Iya Mas. Wi, semua yang lo omongin tadi itu nggak benar. Gue tahu, gue salah karena bikin lo ngerasa kayak gini. Tapi Wi, hubungan gue sama Lala nggak kayak yang lo pikirin. Dan selama ini gue cuma bodoh karena nggak ngerti perasaan gue ke lo. Maksud kamu apa Mas? Gue cuma mau bilang, kalau lo satu-satunya orang yang bisa bikin gue selalu nyaman, Wi. Lo cantik, baik, dan orang paling hebat yang pernah gue temui. Dan kalau ada satu orang yang paling pantas dapat perasaan gue, itu lo, Wi. Kamu gak usah bohong kayak gini cuman biar aku seneng Mas. Wi, lo mau gue jujur kan? Sebenarnya gue suka sama lo, Wi. Bukan Lala, bukan siapapun. Gue suka sama lo. Dari gimana cara lo selalu ada buat gue, dan selalu bantuin gue waktu gue susah. Jangan bercanda di saat kayak gini Mas. Gue gak bercanda. Waktu kita pisah sekolah, gue sedih banget, Wi. Karena itu, sekarang gue takut kehilangan lo karena gue gak pernah jujur. Dewi, gue sayang sama lo, Wi. Kamu serius? Serius, gue pengen jalanin semua hari-hari gue sama lo, Dewi. Dewi, lo mau gak jadi pacar gue? Kamu nyebelin Mas. Padahal aku yang mau kasih surprise ke kamu, tapi aku yang mau nangis kayak gini. Maaf ya. Jadi gimana? Lo mau? Iya, ya aku mau. Makasih, Wi. Gue gak bakal ngecewain lo. Iya Mas, aku percaya kok. Kasih juga ya udah ngungkapin perasaan kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Iya, Wi. Aku juga sayang sama kamu. Akhirnya, setelah sekian lama gue bisa jadian sama Dewi. Gue beruntung banget bisa punya pacar kayak dia. Aku gak nyangka bisa jadi pacar Dimas. Ternyata perjuangan aku selama ini gak sia-sia. Woi, minggir dong. Mau lewat nih. Iya. Silahkan Mas. Ini silahkan Mas. Kalau mau pacaran jangan di sini deh. Masuk angin ntar. Ada-ada aja. Ayolah, baru aja romantis-romantisan. Ada aja gangguannya. Mas, sayang, kita tidur dulu yuk, biar gak kehujanan. Oke sayang.